Jadikanlah hidup kami jadi berkat, dan kami pun buatlah kami menyadari bahwa hidup ini sementara. Kalau kami masih Tuhan anugerahkan napas kehidupan, supaya kami memuliakan Tuhan, supaya kami mengerjakan pekerjaan, supaya kami melakukan kebaikan, melakukan kesetiaan sesuai dengan Tuhan, apa yang Kau rindukan bagi kami. Tolonglah kami, jemaat-Mu, kami sekaliannya, umat-Mu, hamba-Mu, untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Berfirmanlah Kau kepada kami sekaliannya, kami siap mendengar dan melakukannya di dalam nama Yesus. Haleluya, percaya katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Salam semuanya, salam sejahtera bagi kita. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita ataupun kitab suci di HP dan mana saja. Mari kita buka Yesaya 38 ayat 16 sampai 20. Yesaya 38 ayat 16 sampai 20. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membacanya ayat yang ke-16, Bapak Ibu ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Ini adalah doa ataupun pernyataan dari Hizkia ketika dia sudah disembuhkan. Ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ayat 17, Bapak Ibu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Amin. Saudara, seringkali kita mendengar di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hati yang gembira adalah obat, kata Alkitab. Bagaimana kita bisa sehat jasmani dan rohani di tengah pandemi? Saya sangat bersyukur udah berapa kali baca ayat ini, tapi ayat 16 ini membuat saya, ini cocok, tepat sekali di tengah pandemi, ya. Itu tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh, ya. Saudara mau mengaminkan firman Tuhan ini? Amin. Amin, ya. Kita mau tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh, ya. Sehat jasmani dan rohani. Ini adalah kerinduan kita sekalian. Jadi kita lihat latar belakang perikop ini, di situ Hizkia sakit dan disembuhkan, ya. Sakit dan disembuhkan. Kita tahu bagaimana Hizkia pernah divonis oleh Tuhan melalui nabi pada waktu itu, ya, bahwa engkau akan mati, ya. Dia sakit pada, kalau kita baca pasal 38, ada juga di 2 Raja-Raja 20. Di situ kan pada hari-hari itu Yesaya 38:1, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Ya, pasti ya, saudara, kalau kita orang yang kita lihat keluarga-keluarga atau orang yang kita kasih atau nenek, mbak atau siapapun yang sudah mendahului kita, pasti ada pesan-pesan terakhir. Dan itu diberitahukan. Nabi Yesaya mengatakan kepada Hizkia, kamu yang waktu itu kalau dicek Hizkia usianya 39. Ada di sini yang persis 39, ada enggak? Itu Marta berapa? Udah ya. 39 tahun, ya.
Masih muda, saudara. Bagaimana kalau kita masih umur 39 tahun divonis ya, waktu kita, misalnya saya waktu lalu. Wah, mungkin sekarang sudah tidak ada. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kalau di 2 Raja-Raja tidak disebutkan ini ayat 10 ya. Maka ayat 9 dikatakan dari Yesaya 38. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakit. Bagaimana proses kesembuhan itu dan bunyi doa-doanya dan apa yang ada di benaknya, di hatinya, dituangkannya dalam Yesaya pasal 38. Hanya di sini yang lengkap ya. Di 2 Raja-Raja 20 dia tidak ada pernyataan ini. Ya saudara, bagaimana ya pergumulan? Memang arti nama Hizkia itu bagus ya. Ada yang juga nama Hizkia kan. Hizkia itu ya, Tuhan itu adalah kekuatanku. Hazak dan Yah itu dari Hizkia itu. Kekuatanku. Tuhan itu adalah kekuatanku ya, seperti nyanyian kita. Jadi betapa Hizkia ini memang seorang raja yang baik ya. Kita lihat itu ada di dalam 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Mari kita buka sejenak bagaimana Hizkia yang perlu tentunya juga kita contoh dari kehidupannya ya. 2 Raja-Raja 18 ayat yang kelima dikatakan di sini ya, itu perikopnya Hizkia Raja Yehuda. Ayat 5. Hizkia di sini ya. Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan diantara semua, perhatikan Bapak, dan diantara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia ya, setelah dia jadi raja maupun sebelumnya, sebelum dia jadi, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ini saudara, tidak ada orang seperti Hizkia, baik sebelum dan sesudah. Dia menyamai ya seperti Daud yang memegang perintah Tuhan. Itu sebabnya kasih setia Tuhan tidak beranjak dari dia. Pada zaman Hizkia mungkin dia sekitar 6 tahun jadi raja. Kerajaan tetangganya masih ya, karena masih kerajaan Israel ya. Tadinya kerajaan itu satu toh ya, kerajaan Israel. Tapi ketika pada zaman Rehabeam dan Yerobeam ya, yaitu anak dari Salomo, pecah itu kerajaan. Kerajaan selatan itulah Yehuda yang dipimpin oleh sekarang ini dalam perikop ini adalah Hizkia, dan kerajaan utara ya pada waktu itu kalau ya kerajaan utara kalau saya nggak salah itu terakhir sekali adalah Hosea yang memerintah ya, bukan Hosea Nabi, Hosea Bapak. Dan kerajaan utara itu sudah jatuh ke tangan Asyur. Dan kalau kita lihat pada pasal 37 di situ juga Raja Asyur pernah mengancam Hizkia ya, mau supaya Hizkia itu menyerah gitu, supaya Hizkia itu juga jatuh ke tangannya dia ya, kerajaan selatan itu. Kalau kita lihat ya mulai pasal 36 Yesaya Bapak, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Sanherib itu adalah Raja Asyur ya, yang sudah mengalahkan Israel. Tapi kalau kita lihat betapa Hizkia mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga pada pasal 37 dia luput dari tangan Sanherib. Kalau saudara nanti baca di Alkitab saudara pada pasal 37 itu akhirnya orang yang mengancam Sanherib itu ya akhirnya dia diolok-olok sih. Pertama kalau kita lihat dia bilang, kamu jangan pakai bahasa kami supaya rakyat saya jangan mengerti, kata Hizkia. Dia mengancam toh, mengintimidasi. Coba misalnya ya maksud dia kan supaya rakyatnya ini jangan lemah karena dia udah dikepung. Dia bilang jangan. Oh, dia bilang justru saya sengaja pakai bahasamu supaya rakyatmu jangan mendengar apa perkataanmu. Juga Tuhan yang kamu sembah itu, bahkan mungkin kalaupun dia mau bersekutu dengan bangsa lain, dia yang paling dekat adalah bangsa Mesir. Dan sudah mengintimidasi. Lalu Hizkia datang ke rumah Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia mengoyakkan pakaiannya. Ya. Dan Tuhan beracara kepada Raja Asyur. Kalau saudara baca nanti, ketika akhirnya Raja Asyur itu pulang, ya, pulang ke negerinya, ketika dia masuk ke kuilnya, ke rumah ibadatnya,
Anaknya sendiri membunuh dia, Bapak Ibu. Dipateni kalau anaknya Dewi, ya. Kalau saudara baca itu, itulah bagaimana Tuhan menolong Hizkia. Jadi begitu banyak luar biasa. Nah, walaupun sebenarnya ya dalam doanya ini dia juga ada kerasa itu ya. Kita lihat pada ayat berapa ya? Ayat yang misalnya di sini bahwa ada yang mengancam dia, ya. Kalau kita lihat ancaman itu juga tentu ya ada masuk juga ya, karena kita lihat pada ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-12. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutuskan nyawaku dari benang, dari siang sampai malam. Engkau membiarkan aku begitu saja. Ya, tuh. Ada yang mengatakan mengancam, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa lihat ayat sebelum ayat 16 ini. Itu mengancam, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu juga yang membuat Hizkia ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir. Walaupun akhirnya Tuhan campur tangan karena dia ditolong oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, sebenarnya semua kehidupan kita itu ini satu rahasia ternyata Bapak Ibu. Ketika saya belajar, saya baca juga di beberapa hamba Tuhan dikatakan kehidupan kita itu Bapak Ibu tidak semuanya itu tergantung dari kerohanian kita. Semua apa yang terjadi. Kita lihat kehidupan raja-raja Israel, Raja Yehuda ini. Manakala mereka setia, ya, kesetiaan mereka itulah yang menyelamatkan mereka. Baik bangsanya, ya, kalau dia seorang raja, baik nabi kalau dia seorang pelihat atau yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi saudara jangan menganggap remeh hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kita sehat jasmani dan rohani. Ya, kalau jasmani kita sehat, saudara, maka kita juga bisa. Maka itu jangan lagi ada kesempatan, kata pujian tadi kan. Itu sebenarnya ada pujian itu ada sejarahnya itu. Kalau kita penciptanya baru saja meninggal itu, dia ada sejarahnya itu. Dia kalau nggak salah itu punya anak satu-satunya. Entah bagaimana dia juga setia melayani anaknya itu bantu di gereja. Pertengahan umurnya dia masih belum menikah, anak itu tiba-tiba meninggal. Waduh, seorang hamba Tuhan punya anak satu-satunya meninggal. Apa yang terjadi? Waduh, dia galau sekali. Ya. Dan ketika dalam kegalauannya itu dia berdoa dan akhirnya terciptalah lagu ini. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi ya bersyukurlah kau hamba Tuhan, kira-kira begitu suara Tuhan pada dia. Anakmu sudah melayani Tuhan, dia setia. Ya, walaupun pada pertengahan umurnya dia meninggal, masih muda. Nah, terciptalah lagu itu, saudara. Maka begitu terasa di hati kita karena diciptakan oleh seorang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya di akhir tahun ini, setiap hari kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh. Ya, orang Israel itu ketika mereka mau keluar dari Mesir, ya, mereka mau ke Kanaan, ke tanah perjanjian, tanah yang banyak susu dan madunya, yang diberkati Tuhan. Mereka setiap hari memungut manna. Ya. Kalau hari Sabat baru boleh double. Setiap hari harus, setiap hari hanya cukup untuk mereka. Ada yang maaf serakah. Dia biar gak capek lagi nanti datang ngambil mandan sini, dia ambil double Bapak Ibu. Sama hari biasa Bapak. Ya enggak, ini jadi busuk ya, enggak jadi berkat sama dia. Ya memang itu juga berkat itu sama. Kalau udah itu berkat sama kita, enggak akan lari kemana-mana. Sama seperti kata orang, kalau sudah jodoh enggak lari kemana-mana. Jadi dia di rumah aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maksudnya kalau udah Tuhan, ya banyak sekali ayat firman Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi keyakinan kita itu mudah, ya. Kan banyak sekali ilustrasinya yang pernah kami sampaikan. Ya. Itu hal-hal biasa sih, ya. Tapi itu harus mengena kepada kita. Udahlah, kita nggak perlu ngotot sama Tuhan.
kita ada rencanakan ini nggak jadi, ya. Itu kemarin yang dibagi sama Ciul ya, dia orang Indonesia tinggal di Singapura udah mau nikah ya pada masa pandemi, akhirnya nggak jadi ya, mau berapa lagi, tiba-tiba waktu dia nyetir mobil tabrakan meninggal ya. Dia marah, sepertinya nggak bisa terima ya, tapi akhirnya Tuhan berbicara pada dia, karena pada dia ya, semua itu ya kan. Kalau kita pikir-pikir mungkin bagus juga kan, kalau gimana dia akhirnya nikah baru berapa bulan jadi janda ya kan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua ya, tidak ada satupun ya, kita ada di sini ya, kita ada kerja ini, kita menjadi anak dari orang tua ini, kita tinggal di rumah ini, di tempat siapa ini, dimanapun kita berada, semua itu ada maksud Tuhan ya, semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita di penghujung tahun, di minggu terakhir ini ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi, biarlah kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan ini. Betapa Hizkia itu ditolong Tuhan ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita supaya bagaimana ya, supaya tenang Roh Kudus. Coba kita diklik di situ. Apa yang dilakukan, kita harus lakukan ya. Ini ayat ini kita lihat dulu. Ayat ini di 3 Yohanes 1 ayat 2, ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Di tengah-tengah banyak ajaran palsu pada waktu itu, Yohanes menulis kepada seorang pemimpin jemaat pada waktu itu, Gaius namanya, untuk dia boleh sehat ya. Gereja GPCC di masa pandemi ini mereka fokuskan ayat ini ya, menjadi ayat emas mereka khotbahkan dari situ temanya ya, itu beberapa bulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini juga ya, jadi Alkitab kita ini Bapak Ibu apa ya, dia tidak ketinggalan zaman. Dalam masa apapun ada. Ini ayat ini bisa kita pakai masa pandemi. Tadi yang kita baca Yesaya 38 ayat 16 bisa. Jadi up to date ya, tidak ketinggalan zaman Bapak. Inilah rahasia firman. Itulah tandanya firman Tuhan ini berkuasa, firman Tuhan ini hidup, firman Tuhan ini berasal dari Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan ini hanya buku biasa, lapuk apa, dia tidak berlaku lagi zaman sekarang, hanya sebagai pengetahuan saja ya, dia tidak akan bisa mengenabi, tidak bisa mengubah hidupmu dan hidupku ya. Tapi karena dia hidup berkuasa ya, seperti kata Ibrani kan, firman Tuhan itu, coba kita lihat Bapak Ibu, Ibrani pasal 4 ayat 12, bagaimana dia bisa memisahkan antara sub-sub ya, dikatakan roh. Kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 12. Kita baca Ibrani 4 ayat 12, dikatakan di sini 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Inilah firman Tuhan, betapa kuat, betapa hebat, betapa tajam dia, lebih tajam dari pedang. Waduh, kalau ada yang lebih tajam daripada pedang bermata dua lagi ya, itulah firman Tuhan Bapak, yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh, tak ada orang yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bisa membedakan pertimbangan dan pikiran. Itulah hebatnya. Maka Yesus umur 12 tahun itu dia begitu hebat hikmatnya sampai mengalahkan tua-tua pada waktu itu di bait Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana ya damai sejahtera jasmani dan rohani ya yang diharapkan. Jadi kita menjaga fisik tentunya ya, menjaga kesehatan kita supaya boleh
terus terjaga, ya boleh. Tentunya masa-masa sekarang, mari kita jaga kesehatan, minum vitamin, itu bagus ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tetap sehat jasmani dan rohani ya. Kita jaga kesehatan fisik kita, jangan sampai larut malam ya. Konon ininya baru saja saya dapat di grup gereja, ada teman juga dari Solo ya, memang dia ada penyakit bawaan, katanya kena COVID ya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah ya memang masa-masa yang terjadi, dan itu sudah pernah terjadi di Alkitab ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat kita harus menjaga secara fisik ya, secara fisik, lalu ya juga saudara, tetapi juga rohani ya, karena kita bukan hanya mau sehat secara jasmani, tapi kita juga mau sehat secara roh ya. Maka itu spiritual kita ini, kerohanian kita ini harus terus, saudara, jangan sampai malas-malas ya. Ya, maka kita sebagai gembala ya, kalau ada kita umat ya, saya juga berpikir sih, bagaimana ya kalau saya sebagai jemaat, apakah saya juga seperti itu ya, supaya saya jangan menghakimi kan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya kehidupan kerohanian kita ya, melakukan itu, berpikir positif ya, saudara yang memiliki hati dan pikiran yang tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan 1 Petrus 4:7, lalu dalam Mazmur juga dikatakan berharaplah kepada Tuhan ya. Mengapa kau gelisah hatiku, berharaplah kepada Tuhan, kata Daud ya. Lalu Mazmur 62:2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan ya. Maka ini saudara kekuatan kita, ini modal kita sampai di penghujung tahun ini harus tetap ada. Bahkan ketika kita mengakhiri dan mengawali tahun yang akan datang juga, kita harus selalu saudara. Maka kami mengambil apa yang kita umumkan kemarin ya, bahwa hari Rabu kita doa ya. Kalau Bapak Ibu mau puasa silakan, kami rencananya mau demikian. Supaya apa ya? Maka judulnya doa terobosan 2021. Yang buat terobosan itu Tuhan melalui kita, dan kita harus membuka hati, menyiapkan ya, melakukan apa ya. Bukan hanya dalam hal rohani, tentu dalam pekerjaan Bapak Ibu ya, masa depan kita serahkan ibaratnya planning kita, rencana kita, orang bilang blueprint ya, kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan ya, yang meluruskan. Saudara. Jadi sehingga ada keseimbangan ketika jasmani dan rohani kita jaga kesehatannya Bapak Ibu. Ada keseimbangan sehingga kita tetap sehat dan damai. Nah, saudara, di dalam masa-masa seperti ini, maka itu kita harus berdoa kepada Tuhan seperti doanya Hizkia ini. Begitu doa yang tulus, doa yang penuh kuasa, doa yang sungguh-sungguh lahir. Maka dia hanya doa ke tembok, dikatakan Alkitab saudara ya, kalau saudara baca, lalu tiba-tiba saja disuruh balik lagi itu Yesaya. Coba kita lihat pada ayat pasal 38 ini ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya karena dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Itu saudara yang kita baca tadi dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Dia tidak ada raja seperti dia yang begitu setia, yang begitu menjaga hatinya, hidupnya, kekudusannya, sehingga dia bisa berkata. Kalau kita mau divonis Tuhan apa itu, kita beranikah berkata seperti Hizkia? Dia berkata karena ada dasarnya, memang hidupnya demikian. Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus. Waduh saudara, Tuhan itu senang ya kalau kita setia, saya dan saudara setia. Amin Bapak Ibu. Setia ya sampai akhir dalam segala hal saudara. Nah, saudara yang dikasih kemarin lalu kita khotbah, saya sampaikan konsisten ya kan, itu setia.
Dulu pernah pas ada pemberkatan Mbak Ning, anak Ibu Suyanti, ada Pak. Sini ada hamba Tuhan, dia itu ada almarhum ya, pendeta apa itu yang di Tapim Agung itu yang namanya di Bandar Jaya. Dia bilang waktu kami ketemu beliau ya sebelum dia meninggal, wah, saya bilang dalam hati, inilah ya bukan saya mau inilah hamba ya, karena udah kenal pada istri saya, mereka setia ya. Itu saudara ya, jadi hamba Tuhan, jadi kepala rumah tangga, jadi apapun kita harus setia. Seperti Hizkia ini, dia raja. Ingatlah Tuhan, hambamu ini dengan setia dan dengan tulus hati. Siapa itu yang pernah ada bersaksi, dia ingat saja katanya, oh ya ada teman kami hamba Tuhan juga, suatu waktu mungkin mau pelayanan, suaminya itu ditabrakkan. Wah, suaminya apa ya, dua-duanya celaka, hampir saja, istrinya sampai digotak. Ya, dulu dia pelayanan di Lampung Utara ya, sebulan dulu satu gereja, terus pindah ke arah Sumatera Utara, perdagangan. Wah, bagaimana saudara, hamba Tuhan yang full time, yang tidak ada, mereka mengalami kecelakaan seperti itu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bilang sebenarnya ya mungkin Tuhan sudah mau mengambil nyawanya. Dia bilang dia mengingat salah satu putri, itu cantik sekali putri saya, umur masih kecil ya. Dia selalu dia bilang, Tuhan tolonglah aku, jangan ambil dulu nyawaku, aku mau membesarkan anak-anakku ya. Dan puji Tuhan ya, mereka ya. Saya bersyukur ya, saya memberkati dia ya, karena saya terharu dengan apa yang dialami oleh suami istri ini, saudara. Suami istri kecelakaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah saudara kita ya. Tadi juga Ibu Marta bersaksi. Kadang-kala ya, ini memang ya, kalau kita masih bisa bangun bersyukur Bapak Ibu ya. Maka tadi di sini kita bilang hanya orang yang hidup yang tahu mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, saya dan saudara, kalau kita tidak mengucap syukur berarti kita mati di hadapan Tuhan. Amin. Inilah saudara, kalau kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, itu orang yang tidak hidup di hadapan Tuhan. Sama saja kita itu mati. Ini mungkin saudara, firman Tuhan ini tegas dan jelas ya. Tapi itu adalah kebenaran. Mari kita bersyukur. Nah, apapun yang kita alami, suka duka, kita bersyukur. Berterima kasih masih bisa bangun kan? Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita melihat bagaimana ya kita damai di hadapan ya, secara jasmani dan rohani, kita sehat saudara, dengan menjaga persekutuan yang indah dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Nah, apa sesungguhnya penyakitnya? Dia ternyata dalam 2 Raja-Raja 20 dan 1 ayat 7 itu penyakit barah. Ya, karena kalau kita baca nanti kesembuhan itu, buatlah kue kismis katanya, kue arah. Kue arah ditaruh pada barah. Barah itu penyakitnya daripada Hizkia ya. Ada memprediksikan ya, dalam bahasa Inggrisnya penyakit barah itu boil, yaitu pembengkakan, benjolan di kulit karena infeksi, bukan jerawat, bukan ya. Ini seperti kanker ganas, tumor saudara. Dan menurut ahli Alkitab 2-3 hari orang yang itu akan meninggal. Maka kalau kita lihat tulah yang ke-6 itu ya, di kita orang waktu dari Israel ya, barah itu mematikan. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan buat perkara, maka sekarang ini ya, seperti itu ada varian baru lagi ya, seperti yang saya katakan tadi kemarin pas Natal dari Inggris, sehingga penerbangan dari Inggris selektif sekali bahkan ditolak ya, saudara yang inilah saudara, dunia memang dunia bukan tempat kita seterusnya ya. Amin. Saudara masih mengikutinya, amin. Amin ya. Puji Tuhan, saudara. Itulah penyakit yang dihinggap pada Hizkia. Penyakit tumor ya, ganas. Jadi mengapa menjadi pertanyaan, mengapa Hizkia meminta rohnya ditenangkan seperti ayat 16 tadi ya, yang ditenangkan terlebih dahulu. Sebab ya memang Hizkia itu dia dibilang di sini dia tidak bisa tidur Bapak Ibu ya, ayat 14 dan 15.
Ayat 15. Apakah yang akan kuatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku semakan ahli tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Termasuk dari ancaman raja tadi, Bapak Ibu, Raja Asyur. Dia tidak bisa tidur. Waduh, ini maka bahaya saudara kalau kita tidak bisa tidur. Ya. Apa namanya? Insomnia ya, istilah psikologinya. Waduh. Ya. Saya tahu dengan suara. Oh, makanya banyak belajar firman atau mempercakapkan firman Tuhan. Kalau nggak bisa tidur, berdoa, ya, hal-hal yang rohani, ya, apa? Ya, puji Tuhan. Kalau udah capek udah tidur, ya. Obatnya kalau Tuhan masih beri terus kesehatan pada kita, pada saya, ya. Ya kalau udah capek tidur aja saya enggak. Walaupun ada apa, nanti pagi-paginya baru kerjakan lagi, ya. Ini saudara, kita bersyukur kalau kita bisa tidur. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bisa tidur dari malam, amin. Bisa tidur, Bu Evi. Bisa tidur ya, Bo, ya semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh kita bersyukur ya kalau kita bisa tidur, bisa bangun dengan sehat ya. Itu mengucap syukur Bapak Ibu. Jadi rupanya Hizkia itu tidak bisa tidur ya karena pedih perasaannya, dia ketakutan ya dan khawatir yang amat sangat. Nah itu yang bisa buat. Makanya orang yang khawatir kan belum terjadi udah dikhawatirkan. Saya ada seorang ibu yang saya beritahu, Bu, kenapa? Ya, kenapa nggak ke gereja? Dia bilang, nah, anaknya kalau ke gereja nanti pulangnya nggak bisa tidur. Wah, saya bilang ini orang yang khawatir. Loh kenapa dia mendahului orang belum terjadi, belum ini kok? Saya bilang benar sama ibu itu. Bukan, saya percaya nggak ada. Mau asal kalau mendengar firman Tuhan nggak bisa tidur, saya bilang itu nggak benar. Coba